Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul Analisis Zat Gizi dan Penerimaan Kue Nagasari, isi nangka. Baik, adapun anggota dari kelompok kami yaitu Anissa Almufida, Danti Mutia Rahman, Dian Aldila, Meli Efrianti Lubis, Natasha Adesikwa, dan saya sendiri Rahime Alyunusia. Baik, bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya Dian Aldila. Kepada Dian Aldila dipersilakan. Baik, terima kasih. Pendahuluan, di berbagai daerah Indonesia mempunyai keanekaragaman masakan, jajanan, dan minuman tradisional yang telah lama berkembang secara spesifik di setiap daerah, menurut Rosidi tahun 2006. Bagi sebagian masyarakat, makanan tradisional adalah jenis makanan yang sudah ketinggalan zaman. Oleh karena itu, makanan ini sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat dan mulai beralih kepada masakan modern. Menurut Kusumaning Tias dan teman-teman, makanan tradisional adalah wujud warisan nenek moyang yang harus tetap dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Nagasari merupakan jenis makanan tradisional kukus yang berbahan dasar dari tepung beras, santan, tepung tapioka, dan bahan-bahan pendukung lainnya. Memiliki rasa yang manis dan juga tekstur yang lembut, Nagasari sering dijumpai di pasar-pasar tradisional Indonesia. Makanan ini dibalut dengan daun pisang yang sudah diisi dengan isian sebagai penambah rasa dan aroma dari kue kukus ini. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dian Aldila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Danti. Kepada Danti dipersilakan. Baik, untuk identifikasi masalah yaitu pembuatan inovasi Nagasari terbaru menggunakan bahan isian buah nangka. Selanjutnya, kurangnya pengetahuan Nagasari merupakan makanan tradisional khas Indonesia. Pembatasan masalahnya, pembuatan Nagasari isi buah nangka, pengujian terhadap Nagasari, dan daya terima konsumen. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pengujian Nagasari isi nangka dilakukan. Yang kedua, bagaimana daya terima panelis terhadap Nagasari isi nangka. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui jenis pengujian apa saja yang dilakukan terhadap Nagasari isi nangka, lalu mengetahui suka atau tidak Nagasari isi nangka dari panelis. Manfaat penelitian diperuntukkan bagi konsumen, ahli gizi, dan peneliti. Selanjutnya, Nagasari. Nagasari merupakan jajanan pasar memiliki harga tergolong murah, memiliki cita rasa yang khas, dan memiliki serat, menjadikan Nagasari cocok untuk disantap saat sarapan, camilan pada sore hari, maupun dijadikan makanan untuk acara-acara tertentu. Rasa manis yang dimiliki dan tekstur lembut membuat Nagasari tergolong dalam kategori dessert. Nagasari dijual dengan dibalut oleh daun pisang. Selanjutnya nangka atau Artocarpus heterophyllus. Memiliki kandungan gizi 95 kilokalori dalam setiap 100 gram, karbohidrat 23,25 gram, dan protein 1,72 gram, serta serat 1,6 gram. Merupakan salah satu jenis tanaman yang mendapatkan prioritas untuk dikembangkan dalam proses program pengembangan jenis pohon serbaguna, serta memiliki aroma harum yang khas. Selanjutnya, terdapat jurnal yang relevan dengan judul Uji Mutu Fisik dan Mutu Kimia Kue Nagasari dari Tepung Ubi Jalar Ungu sebagai Pangan Fungsional. Penelitian ini menggunakan penelitian rancangan acak lengkap dengan 3 perlakuan dan 3 pergulangan. Perlakuan A yaitu 75 gram tepung ubi jalar, perlakuan B 100 gram tepung ubi jalar, dan perlakuan C 125 gram tepung ubi jalar. Berdasarkan uji organoleptik, formula yang paling disukai oleh panelis yaitu formula C dengan kandungan gizi 91,9% karbohidrat, 1,3% serat,
25,9 miligram antosianin serta 398,6 kilokalori energi. Selanjutnya, penelitian yang kedua yaitu jurnal dengan judul pemberian kue nagas bahan beras hitam dan jambu biji merah terhadap kadar glukosa darah. Penelitian ini melibatkan 21 responden dan diberikan kue nagasari beras hitam dan jambu biji merah 40%. Baik, sepertinya jaringan rekan saya sedang terganggu. Akan saya lanjutkan. Jadi melibatkan 21 responden yang diberikan kue nagasari beras hitam dan jambu biji merah itu 40% selama 7 hari dengan frekuensi 2 kali sehari dan dengan porsi masing-masing itu 100 gram. Lalu pemberian kue nagasari pada pukul 10 dan 15 WIB. Diambil data konsumsinya itu menggunakan metode visual Comstock dan metode food recall 24 jam. Kemudian 18 responden mengalami penurunan kadar glukosa dan 3 responden mengalami kenaikan kadar glukosa. Selanjutnya, pada bagian kerangka berpikir ini akan dijelaskan oleh rekan saya Anissa Almufida. Pada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih Rahimi. Selanjutnya di sini ada kerangka berpikir. Pertama itu ada pembuatan nagasari berbahan nangka. Selanjutnya nagasarinya disubstitusi dengan tepung beras. Selanjutnya diuji daya terima konsumen. Nagasari yang paling dinikmati, panelis diperiksa untuk diuji kandungan gizi, karbohidrat, protein, dan seratnya. Dan selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Jalan Jala, Medan Marelan, dan Laboratorium Gizi Universitas Negeri Medan. Dan dilakukan dari mulai penulisan hingga selesai. Yang pertama, itu ada uji organoleptik dilakukan di Laboratorium Gizi Unimed. Yang kedua, uji kandungan gizi adalah nilai nagasari nangka yang meliputi karbohidrat, protein, dan serat kasar di Laboratorium Gizi Unimed juga. Dan yang terakhir, uji indeks glikemik dilakukan di Laboratorium Gizi Unimed juga. Selanjutnya, alat dan bahan penelitian dari pembuatan nagasari dibutuhkan alat. Yang pertama ada panci, sendok kayu, gelas ukur, sendok makan, telenan, pisau, dan piring. Selanjutnya ada bahannya yaitu santan 800 ml, tepung beras 60 gram, tepung maizena 60 gram, garam setengah sendok teh, gula 90 gram, susu denko 1 saset, daun pisang secukupnya, dan nangka juga secukupnya. Selanjutnya, diagram alur penelitian yaitu pertama ada persiapan alat dan bahan, kemudian proses pengupasan buah nangka, selanjutnya di bawahnya pengupasan buah nangka itu ada pemotongan buah nangka, selanjutnya setelah pengupasan buah nangka ada pemasakan bahan utama, kemudian pencicipan dan pembungkusan dengan daun pisang. Teknik dan prosedur pengumpulan data. Lanjut aja Rahimi. Prosedur uji organoleptik. Pengujian organoleptik merupakan cara pengujian menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk menilai mutu bubur. Untuk menilai mutu nagasari nangka, pengujian menggunakan panelis agak terlatih yang terdiri dari 25 orang mahasiswa. Penilaian secara organoleptik dilakukan dengan skor agar dapat dianalisis dengan statistik. Metode ujian yang digunakan dalam uji organoleptik adalah yang pertama ada uji deskripsi tes. Metode ujian digunakan untuk mengidentifikasi spesifikasi organoleptik atau sensori suatu produk dalam bentuk uraian pada lembar penilaian. Yang kedua ada uji hedonik. Metode uji ini mengukur tingkat kesukaan para panelis. Selanjutnya ada prosedur analisis fisiko-kimia. Yang pertama ada analisis kadar karbohidrat.
yang dilakukan dengan metode by difference, yaitu dengan perhitungan melibatkan kadar air, kadar abu, dan kadar protein, dan kadar lemak. Perhitungan kadar karbohidrat dilakukan sebagai berikut. Kadar karbohidrat dalam persen sama dengan 100% dikurang dalam kurung persen kadar air, ditambah persen kadar abu, ditambah persen kadar protein, dan ditambah lagi dengan persen kadar lemak, tutup kurung. Yang kedua, analisis kadar protein metode Kejeldal. Prinsipnya, senyawa protein didestruksi dengan asam sulfat dan kataliselen menjadi amonium sulfat yang diurangkan menjadi amoniak padat saat distilasi menggunakan NaOH. Kemudian amoniak yang dibebaskan diikat dengan asam borat menghasilkan amonium borat yang secara kuantitatif dititrasi dengan larutan baku asam. Faktor konversi nitrogen terhadap protein sebesar 6,25. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anissa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ade Siva. Kepada Siva, dipersilahkan. Baik, yang ketiga, analisis kadar lemak metode Softlet. Prinsipnya, lemak diekstraksi semi-kontinu dengan pelarut organik. Pelarut dipanaskan dan diuapkan, kemudian dikondensasikan di atas sampel. Kemudian pelarut menetes ke atas ke sampel dan merendamnya untuk mengekstrak lemak. Pada interval 15-20 menit, pelarut disedot ke labu pemanas untuk memulai proses lagi. Kandungan lemak berdasarkan bobot yang hilang dari sampel atau berat lemak yang berhasil dihilangkan dari sampel. Selanjutnya, yang keempat, analisis kadar abu. Prinsipnya, pengabuan contoh dalam tanur pada suhu 550 derajat Celcius, zat-zat organik diuraikan menjadi air dan karbon dioksida, sedangkan zat-zat anorganik yang tertinggal dihitung sebagai kadar abu. Lalu yang kelima, analisis kadar air metode oven. Prinsip kehilangan bobot yang terjadi pada pemanasan dalam oven dengan suhu 130 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian, prosedur lengkap penentuan serat pangan dengan metode multienzim adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampel kering homogen diekstraksi lemaknya dengan petroleum benzen pada suhu kamar selama 15 menit. Jika kadar lemak sampel melebihi 6-8%, penghilangan lemak sampel bertujuan untuk memaksimumkan degradasi pati. Lalu yang kedua, 1 gram sampel dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer, ke dalamnya ditambahkan 25 ml buffer natrium fosfat 0,1 mol pH 6 dan dibuat menjadi suspensi. Penambahan buffer dimaksudkan untuk menstabilkan enzim termamil. Yang ketiga, ditambahkan 100 ml termamil, ditutup dan diinkubasi pada suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit sambil sesekali diaduk. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Danti. Kepada Danti, dipersilakan. Baik, tujuan penambahan termamil dan pemanasan ialah untuk memecah pati dengan cara menggelatinisasikan terlebih dahulu. Selanjutnya diangkat dan didinginkan, kemudian ditambah 20 ml air, destilasi, dan pH-nya diatur menjadi 1,5 dengan menambahkan HCl 4M. Selanjutnya ditambahkan 100 mg enzim pepsin, pengaturan pH sampai 1,5. Dimaksudkan untuk mengkondisikan agar aktivitas enzim pepsin maksimum. Yang kelima, labu Erlenmeyer ditutup dan diinkubasi pada suhu 40 derajat Celcius dan diagitasi selama 60 menit. Selanjutnya ditambah 20 ml air destila dan pH diatur menjadi 6,8 dengan NaOH. Pengaturan menjadi pH 6,8 ditunjukkan untuk memaksimumkan aktivitas enzim pankreatin.
Selanjutnya ditambahkan 100 mg enzim pankreatin, ditutup dan diinkubasi pada suhu 40 derajat Celcius selama 60 menit sambil diagitasi. Selanjutnya pH diatur dengan HCl menjadi 4,5 untuk menghentikan reaksi. Disaring melalui crucible kering yang telah ditimbang beratnya prioritas 2 yang mengandung 0,5 gram silit kering. Selanjutnya, analisis kadar indeks glikemik. Pengukuran nilai indeks glikemik dilakukan dengan mempuasakan responden selama 10 jam setelah diberikan konsumsi yang seragam, serta disarankan tidak melakukan aktivitas berat. Pengukuran kadar glukosa darah puasa dilakukan sebelum diberikan sampel. Responden diberikan sampel glukosa sebanyak 25 gram dalam 100 ml air mineral. Kemudian waktu setelah mengkonsumsi dicatat sebagai patokan 30 menit berikutnya sebagai data glukosa darah menit ke-30. Pengukuran kadar glukosa dilakukan hingga menit ke-120 setiap 30 menit. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dian. Kepada Dian dipersilahkan. Baik, selanjutnya akan saya bacakan teknik analisis data. Penelitian ini termasuk eksperimental. Analisis fitokimia dihitung berdasarkan rumus sesuai metode yang digunakan. Selanjutnya dilakukan uji indeks glikemik. Baik. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya. Demikian hasil pemaparan proposal penelitian kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.